Kita mulai saja perkuliahannya. Bagaimana, Pak Tri? Atau nunggu dulu, Pak, sampai minimal 15 sampai atau 20. Ya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita sebelum memulai perkuliahan, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kehidupan kami. Saat ini kami mahasiswa pasca sarjana STT IKAT mau belajar teologi sistematika. Kami mohon kuasa Roh Kudus memimpin kami, menerangi kami semua sehingga kami dapat mengerti, memahami akan mata kuliah ini. Doa kami bagi Bapak dosen yang akan mengajar kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Tri Utomo, Tuhan memberkati. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak di sorga untuk rekan-rekan kami yang belum masuk ke dalam Zoom meeting ini. Tuhan menolong supaya sama-sama bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Kami menyerahkan proses perkuliahan pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Michael. Oke, untuk Bapak Ibu diharapkan kita open cam ya. Apabila tidak berhalangan, mari kita open cam untuk kita menghargai Pak dosen juga yang sudah membagikan. Oke, dipersilahkan Pak Tri untuk memimpin kita semua. Terima Baik, kasih. selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak. Selamat malam, Iya, Pak. saya ingat-ingat saya belum kasih tugas ya. Malam, Pak. Belum Pak. Belum ya? Waduh, ini saya agak... Tadi saya diskusi sama Pak Rudi ini. Sebaiknya bagaimana? Apakah kita ujian saja atau bagaimana nih? Tapi kayak S1 ya kalau ujian ya. Biasanya sih saya kalau di S2 itu saya kasih tugas jurnal. Tapi kan ini waktunya ternyata harusnya saya kasih tugasnya dari awal begitu ya. Ini udah terlambat ini di akhir-akhir. Gimana? Saya kasih ujian aja atau gimana? Gak apa-apa ya ujian. Tapi ujian kayak satu ya. Ikut Pak. Ikut. Nggak tugas juga nggak apa-apa Pak. Dari keaktifan Pak. Kasih tugas aja. Ya tugas juga boleh Pak. Tugas kelompok aja, Pak. Pak Kelvin apa itu ya? Ada absen ya? Pak Rudi Pak yang selalu absen. Nah, saya tanya Pak Rudi tadi katanya nanti tanya ketua kelas. Waduh. Waduh. Ini Pak. Nanti bisa lihat di rekaman sih, Pak. Oh, Yang ya. hadir siapa aja. Cuma kan Bisa, kalau Pak. gitu ya. Nanti tolong Pak Kelvin bisa ya masuk buat absen ya, karena saya juga nggak terlalu hafal ya nama-nama semua, terus kemudian yang masuk berapa orang gitu. Boleh Pak, nanti saya listkan, nanti saya kirim ke Direkap. Bapak. Tolong direkap ya. Baik Pak. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, ini begini ya Pak. Kalau absen, Pak, kita aja yang jujur, Pak. Kasih ke Pak Kevin udah kan lebih cepat, Pak. Oh ya, monggo. Yang penting saya dapat Kita kan rekap. hamba-hamba itu kan pasti jujur lah, Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Pak Joni sudah Saya yang penting membantu saya dapat saya. rekapannya saja Pak Joni. Ya, Pak Kelvin nanti kirim ke saya untuk rekapannya, nama-namanya siapa saja, kemudian absennya gitu ya. Baik. Baik, untuk tugas nih ya, ini kan karena tidak mau ujian ya, karena ujian kan tugasnya apa nih kira-kira? Saya sih biasanya
Kalau artikel terbit gimana? Atau tugas apa ini? Mau biasanya tugas apa ini? Atau bikin bikin makalah aja ya, kumpulkan ke saya, tidak usah ini, tidak usah sampai publikasi, oke? Tapi nanti eh, makalahnya itu bisa saya publikasikan gitu ya, boleh ya? Jadi kalau kalau misalnya Boleh, Pak. ada yang bagus gitu ya, bisa saya publikasikan. Nah, tetapi begini, artikelnya dalam bentuk eh, apa namanya? Template-nya jurnal ya, Bapak Ibu ya. Template-nya jurnal. Jadi apa namanya? Nanti saya share template-nya ke Pak Kelvin ya, template jurnal. Saya biasanya pakai atau coba saya ini ya. Kalau bisa saya share di chat sekarang ya. Kemudian untuk cakupan pembahasan apa Pak? Atau bebas atau gimana Pak? Judulnya bebas. Judulnya bebas. Begini apa namanya? Berhubungan dengan sistematika, Pak. Oh iya, iya pasti. Judulnya bebas tapi ya selalu harus berhubungan dengan sistematika. Saya nggak tahu ini apakah ini ya. Sebentar. Bentar ya Pak. Bapak Ibu. Saya cek dulu nih template-nya benar apa enggak. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di template yang saya kirim untuk oke, ya, silakan ini di download ya. Baik, malam ini kita berarti kalau besok tidak ujian, berarti kita malam ini eh, akan bahas satu tema ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai eklesiologi ya, gereja. Ini bagaimana? Kelihatan atau full ya? Kelihatan Pak full. Semua atau kepotong? Semua, Pak. Semua kelihatan, Pak. Nggak kepotong ya? Enggak, Pak. Oke. Baik, yang kita akan belajar adalah eklesiologi ya. Ini adalah eh, ini kenapa begini ya? Nah, ini ajaran tentang gereja ya, memahami konsep peran struktur gereja dalam masyarakat.
teologi Kristen ya, dalam teologi Kristen ya, serta dampaknya bagi masyarakat. Saya tidak tahu nih bisa nggak jalan. Oke, bisa. Bisa ya jalan ya. Ya, Pak. Oke. Nah, pertemuan ketujuh ini fokusnya adalah eklesiologi ya, studi tentang gereja. Kita mencari pengertian gereja, ya, peran, ya, dan fungsi. Ya. Ya, yang pertama adalah memahami pengertian gereja. Ya, mahasiswa memahami bahwa gereja dalam teologi merupakan komunitas orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam hubungan yang benar. Jadi kalau kata eklesia, gitu ya, eklesia itu adalah eh, terdiri dari dua kata yaitu ex dan kalio. Kalio itu manggil, ex itu keluar, manggil keluar. Di dalam keluar dari mana? Dari dunia, ya kan kalau kita eh, me- melihat di Petrus ya, jadi kita dipanggil dari dunia masuk ke dalam eh, menjadi umat Allah gitu atau imamat yang rajani, umat kunyan Allah. Dan tetapi setelah dipanggil ke luar, eklesia itu eh, diutus ke dalam dunia. Jadi tidak mungkin orang dipanggil keluar dari dunia, ini mati kalau dipanggil keluar dari dunia ya. Tetapi kemudian setelah dipanggil keluar dari dunia, ya kemudian diutus ke dalam dunia. Itu namanya eklesia, kata gereja, eklesia. Ya, identifikasi, ya, fungsi, termasuk pemberitaan Injil dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi perannya, ya peran dan fungsi, ya, itu selain tujuan rohani, tetapi juga tujuan sosial harusnya, tujuan sosial harus ada ya. 3 panggilan gereja itu terdiri dari koinonia, diakonia, marturia, gitu ya. Itu biasanya kayak gitu sih 3 panggilan gereja. Ya, struktur ya, ya mungkin kita tidak akan bahas struktur ya, cuma kita bedakan antara sebenarnya gereja itu adalah sebuah organisme, yang satunya adalah organisasi. Selain gitu saja, ada lokal, ada universal. Kita tidak akan belajar pemerintahan gereja ya, karena itu sebenarnya ada mata kuliah sendiri di manajemen gereja atau di pemerintahan gereja ya, atau apa istilahnya kalau di satu ya, tata kelola pemerintahan gereja. Bukan apa istilah, saya lupa nama mata kuliahnya itu ya, yang belum pelajari pemerintahan gereja itu ada mata kuliah tersendiri. Ya, pengertian gereja dalam teologi ya. Jadi gereja atau eklesia ya dalam bahasa Yunani berarti panggilan keluar atau dipanggil keluar. Ya, gereja merupakan komunitas eh, orang percaya yang dipanggil Allah untuk hidup ya dalam hubungannya yang benar dengan Allah dan juga dengan sesama. Ya, berfungsi bermisi sebagai tubuh Kristus di dunia, memiliki visi untuk menyebarkan Injil dan mewartakan kerajaan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dipanggil untuk diutus, gitu. Dipanggil keluar untuk diutus, dipanggil keluar untuk keluar dari dunia dalam pengertian bahwa tidak lagi hidup dengan cara-cara dunia, hidup dalam persekutuan dengan Allah dan meninggalkan cara-cara duniawi, gitu ya, keduniawian. Baru kemudian setelah itu
diutus untuk menjadi saksi Kristus. Nah, gereja itu terdiri dari dua ya, yang disebut dengan gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal terdiri dari seluruh umat Kristen di dunia yang mencakup semua pengikut Kristus tanpa batasan geografis. Ya, ini juga sering disebut sebagai gereja sebagai organisme, gitu ya, organisme. Ya, menunjukkan kesatuan iman misi gereja yang menyebarkan apa itu? Penutupan Injil ke seluruh dunia, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, gereja lokal adalah gereja sebagai komunitas kecil yang berkumpul di suatu tempat tertentu seperti kota, desa. Ya, di sini umat Kristen beribadah, belajar firman Tuhan, saling mendukung dalam iman. Gereja lokal juga menjalankan misi sosial sesuai dengan konteks wilayah. Jadi gereja lokal ya tentu berkaitan dengan gereja di suatu tempat. Ya, tetapi juga ini adalah gereja yang berkaitan dengan denominasi tertentu. Kalau di gereja lokal. Karena ketika gereja lokal itu sudah merupakan gereja yang terafiliasi ya, dengan sebuah organisasi biasanya. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus, ya, kesatuan dan peran anggota. Ya. Dalam teologi Kristen, gereja dipandang sebagai tubuh Kristus. Nah, dengan Kristus sebagai kepala yang memimpin dan mengarahkan. Setiap anggota memiliki peran yang unik dan penting, saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai misi bersama ya, dalam menyebarkan Injil melayani masyarakat. Ya, ini menciptakan ikatan yang kuat dalam persekutuan iman dan pelayanan. Jadi tubuh Kristus di dalam konteks universal, maka semua gereja itu adalah tubuh Kristus kan. Jadi tidak peduli ada denominasi apa, aliran apa, semuanya itu adalah tubuh Kristus. Gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa tubuh Kristus itu menunjukkan bahwa gereja tunduk kepada kepala. Kepalanya adalah Kristus ya, menjalankan amanat dari Kristus, hidup sesuai dengan apa yang ada di kepala yang diperintahkan gitu. Sehingga kehidupan orang percaya itu hanya menjalankan apa yang ada di dalam kepala, yaitu Kristus ya. Nah, sebagai jemaat lokal, sebagai sebuah gereja, maka biasanya setiap anggota individu secara individual itu adalah anggota dari satuan tubuh ya, dan memiliki peran yang unik masing-masing. Kalau di dalam Korintus itu dikatakan bahwa tidak ada yang kecil, tidak ada yang tidak berarti, yang kecil pun punya arti ya. Jadi kalau dalam kelemahannya pun setiap jemaat, setiap anggota itu punya peran unik dalam gereja. Seperti misalnya contohkan biasanya jari kelingking itu punya peran. Jari kelingking punya peran yang sama dengan anggota tubuh yang lain. Walaupun mungkin perannya itu tidak terlalu berat seperti jantung dan sebagainya ya. Memang tetapi semuanya itu unik. Semua unik dikatakan. Oke. Jadi peran dan fungsi gereja itu yang pertama adalah pemberitaan Injil. Ya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, gereja memiliki tugas utama untuk memberitakan Injil, menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia.
Ini adalah mandat yang diterima, biasanya disebut sebagai amanat agung, ya kan, menyampaikan, mengabarkan Kristus ke seluruh dunia. Dimulai dari tentu yang terdekat, ya kan, karena kan Yesus juga mengajarkan dari terdekat Yudea gitu, dan sampai Samaria. Yang kedua adalah pelayanan dan pengajaran. Gereja berfungsi sebagai tempat pengajaran firman, ya, dan pembinaan iman, ya, baik itu melalui khotbah, melalui studi Alkitab, dan program gereja. Ini membantu jemaat untuk bertumbuh, ya, dalam pengetahuan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi gereja memang tidak hanya beribadah saja, ya, tidak beribadah saja, kemudian kalaupun beribadah, firman Tuhan tidak membuat jemaat bertumbuh. Biasanya sih model gereja-gereja yang baru, ya, itu kayak gitu, ya. Ya, bahkan tidak ada namanya studi Alkitab. Nah, gereja-gereja sekarang ini bahkan meninggalkan PA-PA. Ya, walaupun ada juga gereja-gereja yang memiliki yang disebut dengan komsel-komsel, yang di situ diajarkan firman Tuhan juga, ya. Tapi juga ada gereja-gereja yang sudah meninggalkan tugasnya dalam pengajaran. Padahal ini pengajaran penting juga, ya, dalam 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 gereja Tuhan. Persekutuan, ya, gereja adalah tempat umat Kristen bersekutu, menyembah bersama dan ibadah, memperkuat iman satu sama lain. Ya, persekutuan ini juga termasuk berbagi beban hidup, ya, saling mendukung secara rohani dan material. Jadi persekutuan itu tidak hanya terbatas kepada ibadah bersama, ya. Gereja itu bukan ibadah bersama, tapi persekutuan itu lebih kepada bagaimana sesama umat saling mendukung, saling berbagi, sharing dalam hal pergumulan, bisa membantu juga dalam hal rohani dan material. Kalau kita melihat dalam gereja mula-mula itu lebih ekstrim lagi, kan, di sana bahwa jemaat-jemaat menjual harta mereka untuk dipakai bersama. Itu luar biasa, ya. Kan sekarang tidak mungkin lagi seperti itu, ya. Tetapi juga esensinya tetap harusnya ada, di mana persekutuan itu bukan hanya berbicara mengenai ibadah, ya, tetapi juga persekutuan sebagai sebuah komunitas, gitu. Tapi yang ada sekarang memang kadang apalagi gereja-gereja yang besar, ya, mereka hanya datang beribadah saja, tidak bersekutu dengan satu sama lain, tidak makan, tidak saling menyapa, tidak kenal dengan jemaat yang lain. Ya, sekarang ini terjadi, ya, fenomena. Jadi gereja sudah kehilangan jati diri sebenarnya, dan gereja hanya sebagai tempat untuk istilahnya kemarin di kelas ini atau di mana, ya, bahwa mereka menyebutkan bahwa gereja itu sebagai ini panggung, gitu. Istilahnya itu panggung, show, ya, mimbar sebagai tempat untuk show, panggung sebagai show, mimbar sebagai tempat untuk ini. Sehingga bahkan pendeta tidak kenal dengan jemaatnya. Ya, ini biasalah, ini model-model gereja-gereja yang modern kayak gitu, itu sudah kehilangan jati diri ini sebagai sebuah gereja, ya. Kemudian sakramen dan liturgi, ya. Jadi gereja ini adalah tempat untuk sakramen, ya, sakramen. Karena di luar gereja tidak ada sakramen,
Ya, sakramen itu hanya diberikan oleh gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus, ya, di mana mewakili Kristus sebagai kepala untuk memberikan sakramen. Bahkan kalau gereja ortodoks itu lebih parah lagi. Ya, mereka mengatakan bahwa sakramen itu hanya bisa dilakukan oleh yang apa namanya, mereka yang memiliki apa namanya, rasuli, apa sih namanya, suksesi rasuli, hanya dari rasul-rasul yang kemudian mendelegasikan haknya itu melalui gereja. Jadi gereja, jadi pelayan yang menerima peneguhan ya secara turun temurun dari rasul, nah itulah yang kayaknya berhak menyampaikan sakramen di gereja. Dan liturgi, ya, liturgi tentu saja, liturgi bagian dari ibadah, dan sakramen juga termasuk dalam itu. Kemudian diakonia, ya, tugas dan peran, fungsi dan peran gereja juga salah satunya adalah diakoni. Gereja bertanggung jawab secara sosial melayani masyarakat, ya, baik dalam hal material maupun rohani. Terutama biasanya kalau diakonia itu bergeraknya itu di luar persekutuan, jadi melayani di tengah masyarakat. Ya. Jadi pelayanan ini mengarah pada di mana gereja berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Gitu. Jadi baik itu kepada jemaat nantinya, itu jemaat yang sakit atau jemaat janda-janda, ada pelayanan diakon, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Ya, ini kalau kita jelaskan satu-satu, ya, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari mandat yang diberikan oleh Kristus, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan menyebarkan kabar baik, ya, tentang Kristus. Ini menyangkut pengajaran pelayanan evangelisasi, bertujuan untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus dan memperkuat iman orang Kristen. Ya. Pelayanan pengajaran, pengajaran firman Tuhan, pembinaan iman berkelanjutan. Ya. Pengajaran firman bisa dilakukan lewat khotbah, tapi pembinaan iman yang berkelanjutan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, katekisasi lah, apa, kegiatan studi Alkitab, program gereja, misalnya persekutuan dan sebagainya. Ya, persekutuan dan penyembahan ini yang tadi kita sudah singgung, ya, bersekutu, ya, persekutuan yang melebihi hanya sekedar ibadah. Ya, sakramen ada baptisan, ada 2 sakramen yang kita punya, Kristen, ya, terutama Kristen, beda kalau misalnya Katolik. Ya, sakramen baptisan adalah merupakan tanda masuknya seseorang ke dalam komunitas gereja, menandakan pengampunan dosa dan pembaruan hidup. Ini mencerminkan kematian dan kebangkitan Kristus. Walaupun nanti kemudian baptisan juga menjadi polemik, ya, dalam pengertian metodenya. Banyak sekali perdebatan hanya berkisaran tentang metodenya. Padahal esensinya dari baptisan itu adalah masuknya seseorang ke dalam tubuh Kristus, gitu. Ya. Dan dilakukan melalui inisiasi yang melambangkan keikutsertaan orang percaya itu dalam kematian dan kebangkitan Kristus, gitu. Walaupun kemudian keikutsertaan dalam kematian dan kebangkitan itu kemudian dilambangkan atau dilakukan dengan cara baptisan. Baptisan itu kemudian metodenya yang menjadi perdebatan. Ada yang percik, ada yang bendera, ada yang selam, kan?
Nah, memang penggambaran yang lebih representatif dari mati dan bangkit itu selam, gitu ya. Jadi ketika dia masuk ke dalam air, eh, itu menandakan kematian, dan kemudian keluar dari air itu bangkitan. Walaupun itu tetapi apakah kemudian metodenya ini juga penting, ya mungkin itu bisa menjadi perdebatan juga di dalam gereja selama ini sampai sekarang ini. Ya, perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus adalah pengingat pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang mengingatkan umat Kristen akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ya, dalam perjamuan ini roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jika kita ikut perjamuan, maka kita terlibat di dalam persekutuan dengan Kristus melalui darah dan tubuh. Ya, yang kalau di dalam gereja Katolik itu hadir melalui roti dan anggur, gitu ya. Dan roti anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kalau di dalam gereja-gereja Lutheran, gitu ya, itu adalah roti dan anggur itu tidak berubah, tetapi Yesus hadir dalamnya. Hadir ketika mereka memakan roti dan anggur, itu artinya mereka bersekutu dengan tubuh Kristus secara nyata. Tapi kalau gereja Calvinis itu hanya simbol saja, lambang saja. Roti dan anggur melambangkan. Tapi jika itu adalah sebuah persekutuan, gitu ya, perjamuan kudus itu adalah persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus, maka harusnya bukan sekedar melambangkan, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus itu hadir, dan kita memiliki terkoneksi ya, secara iman dan juga secara faktual, gitu ya. Secara misteri, istilahnya kalau di dalam teologi ortodok itu misterion, ya, misterion. Jadi kita terhubung dalam kemanunggalan kita dengan tubuh dan darah Kristus, ya, secara misteri. Ya, sakramen sebagai anugerah. Sakramen ini tidak hanya sebagai ritus saja atau ritual saja, tetapi sebagai sarana anugerah yang bersifat iman dan hubungan umat dengan Tuhan. Jadi ketika mengikuti sakramen, jangan berpikir bahwa itu adalah hanya ritual saja, tapi ini ada sebuah hubungan yang nyata dengan Kristus. Makanya sebuah hal yang kudus ya. Ya, diakonia, komitmen gereja untuk melayani. Jadi gereja juga terpanggil untuk melayani dunia, gitu ya, tanggung jawab sosial di gereja dipanggil untuk melayani masyarakat. Ya. Walaupun kebanyakan gereja masih tidak terlibat ya dengan pelayanan diakonia yang seperti ini ya, yang keluar untuk menjangkau masyarakat di luar, melakukan pelayanan untuk mereka, baik melalui aspek material dan juga dukungan spiritual. Ya, jadi ketika kita melakukan pelayanan material, sekaligus itu adalah dukungan spiritual, dia menguatkan mereka. Ya. Baik kepada jemaatnya yang sedang menderita, ya, yang tidak sempat datang ke gereja dalam pergumulan dari penyakit atau kekurangan, ya. Tetapi juga kepada masyarakat dan dunia, harusnya begitu ya. Cuma kadang gereja tidak melakukan tugas ini ya, tidak melakukan tugas ini dengan baik. Dan ini harus
harus mungkin menjadi sesuatu hal yang menjadi catatan bagi gereja. Oke, struktur dan organisasi gereja dari waktu ke waktu. Ya, walaupun ini hanya garis besar saja ya, Bapak Ibu. Nah, pada masa awal gereja berfungsi secara sederhana, ya, dengan pemimpin merangkap tugas dalam pelayanan dan pengajaran. Biasanya ini dulu gereja awal itu tidak ada yang namanya, jadi hanya persekutuan-persekutuan gitu. Walaupun kemudian memang ada gereja yang apa ya istilahnya ya, lima gereja ya, 5 gereja atau berapa yang ada baik di Yerusalem, di Antioquia, di Roma, 7 atau 5 ada. Kemudian di mana itu namanya, Turki ya, dan juga ada di nanti saya lupa ya berapa gereja yang ada di dunia pada masa awal yang kemudian disebut dengan gereja mula-mula, gereja ortodoks ya. Ya. Pada abad pertengahan gereja Katolik Roma mengembangkan struktur hierarkis dan kuat dengan paus ya sebagai pemimpin tertinggi. Memang kemudian gereja yang satu denominasi dulu sebenarnya mengalami beberapa skisma ya. Ya kalau kita melihat dalam sejarahnya, walaupun nanti saya lihat lagi ya, memang saya belum catat untuk gereja mula-mula itu mana saja. Tetapi skisma yang terjadi pada masa itu adalah yang pertama itu skisma dengan gereja oriental, ortodok oriental istilahnya gitu ya. Oriental di mana memisahkan diri pada masa konsili Chalcedon ya, dalam perpisahan karena doktrin, sehingga jemaat oriental istilahnya gitu ya, oriental itu memisahkan diri. Nanti kita lihat dari internet oriental ini gereja mana ya, kalau nggak salah itu Alexandria. Kemudian sebelum ini skisma yang kedua itu terjadi pada masa perpisahan antara gereja Katolik Roma yang memisahkan diri dari Ortodok Timur. Sebenarnya bukan memisahkan, tetapi karena ada perselisihan yang terjadi yang ketika Katolik Roma menambahkan frasa dalam pengakuan iman Nisea itu dengan menambahkan frasa dan dari Kristus, dari anak. Jadi Roh Kudus itu disebutkan keluar dari Bapa dan anak ini penambahan yang sangat sederhana itu yang dikenal dengan filologi ya. Saya membacanya, saya juga tidak tahu bagaimana cara membaca misalnya sih filioku gitu ya, filioku. Ini membuat perpecahan skisma yang terbesar ya ketika Roma Katolik kemudian memisahkan diri dari Ortodoks Timur ya. Jadi ada pada masa itu ada Ortodok Oriental, ada Ortodok Timur, dan gereja Barat ya yang diwakili oleh Roma, gereja Barat. Nah, setelah itu gereja Barat pecah lagi begitu. Gereja Barat ini pada sekitar 1500-an Martin Luther memisahkan diri dari gereja Barat ya, gereja Roma ya, Katolik Roma secara khusus, dan inilah muncul denominasi baru yang disebut dengan Protestan ya, dan struktur yang lebih demokratis.
Sehingga kemudian dari Protestan inilah kemudian muncul berbagai macam denominasi yang banyak, ya, denominasi yang banyak. Itu kita sudah tahu ya. Dan era modern ini banyak gereja lokal yang mendapat struktur yang organisasi yang fleksibel, ya, adaptif, sesuai dengan kebutuhan kongregasi masing-masing. Jadi banyak gereja-gereja yang muncul baru dengan denominasi baru, gitu ya. Ketika mereka mau membuat sebuah gereja, seorang pemimpin membuat gereja, punya umat, maka mereka punya nama sendiri, gitu ya. Nama sendiri dan gereja sendiri. Jadi atau mereka itu tergabung di mana? Mungkin banyak yang membuat denominasi. Walaupun secara organisasi saya nggak tahu apakah masih terjadi penutupan di Depak bahwa tidak boleh ada lagi. Ya, tetapi nggak tahu apakah peraturan baru ini sudah boleh ya. Dan juga tidak terlalu mengikuti ya peraturan Depak. Dulu sih seingat saya sudah tidak ada lagi, tidak boleh lagi membuat denominasi baru. Nah, sehingga memang kadang kemudian walaupun gerejanya dengan nama baru, tapi dia tergabung dalam organisasi tertentu hanya untuk demi dianggap tercatat. Ya, itu struktur dan organisasi gereja. Tugas dan peran pemimpin gereja. Pemimpin gereja termasuk penatua pendeta memainkan peran kunci dalam kehidupan jemaat. Mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan, memimpin ibadah, membimbing jemaat dalam pertumbuhan spiritual. Ya, tugas mereka meliputi penguatkan iman jemaat melalui pengajaran, pelayanan, berian nasihat rohani. Ini memang penatua dan pendeta. Ya, kemudian kalau di dalam gereja-gereja itu ada majelis, ya, dan pendeta, yaitu tugasnya adalah pembimbingan, ya, pengajaran dan pembimbingan, sehingga jemaat bertumbuh. Ya. Saya menyoroti bahwa banyak gereja yang tidak membawa jemaatnya untuk bertumbuh secara rohani. Banyak juga yang hanya semacam ibadah, euforia, dan sebagainya. Nah, diaken, ya, salah satu bagian dari tua-tua, ya, diaken adalah individu yang dipilih untuk melayani dalam hal praktis, ya, dalam gereja, ya, seperti pelayanan kepada orang miskin, menjaga keseimbangan antara kebutuhan rohani dan praktis, serta membantu dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan gereja. Ya. Pelayanan gereja fokus pada, ya, pelayanan gereja ini biasanya majelis dan pendeta, mencakup berbagai peran yang tidak hanya terbatas pada diakonnya, tetapi juga termasuk pengajaran, pemimpin ibadah, dan peran lain yang berfungsi atau berfokus pada pengembangan iman, ya, dan kegiatan rohani. Kalau gereja-gereja modern, biasanya itu adalah pendeta-pendeta atau pastor-pastor, ya. Pastor-pastor yang kemudian ada pastor senior, ada pastor bagian pemuda, dan pastor banyak sekali, ya, bagian-bagiannya. Ya, ini organisasi gereja modern agak berbeda dari dulu, ya. Ya, gereja lokal dan universitas dan universal kebebasan dan keberagaman. Gereja lokal memiliki otonomi dalam pengorganisasian, memungkinkan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan jemaat. Di sisi lain, gereja universal meliputi berbagai macam denominasi, ya, masing-masing dengan tradisi dan struktur yang berbeda, mencerminkan keragaman iman Kristen secara global, ya, baik organisasi maupun juga lintas organisasi. Ya. Ya. Ajaran kita tentang persekutuan atau kebersamaan gereja. Inti kehidupan Kristen, persekutuan di dalam gereja menciptakan lingkungan di mana orang percaya dapat saling mendoakan, mendukung satu sama lain, memperkuat iman di tengah-tengah tantangan hidup. Ini yang penting dalam bergereja, ya. Supaya tujuan ini atau kebutuhan ini bisa diakomodir oleh gereja, gitu ya. Sehingga persekutuan
di lingkungan gereja itu bisa berjalan dengan baik. Ya, persekutuan tidak hanya terbatas pada kebaktian, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari, di mana orang percaya saling berbagi pengalaman dan dukungan dalam iman. Gereja harus sampai kepada batas-batas tidak hanya dibatasi pada ibadah, tetapi juga sampai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melampaui batas-batas gedung, ya kan, melampaui batas-batas gedung, tapi juga sampai kepada kehidupan jemaat. Ya, sehingga pendeta pelayan harus tahu bagaimana kehidupan jemaatnya, bagaimana mereka menghadapi pergumulan, bagaimana yang mereka membutuhkan dukungan baik secara moral maupun material, spiritual, harus lebih dari ibadah atau kebaktian. Hidup dalam kasih. Ya, dalam persekutuan umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam kasih, saling membangun, menjaga kesatuan seperti yang diajarkan dalam Efesus 4 ayat 2. Jadi kehidupan kasih, ya, bukan hanya mengumpulkan kolektor. Jadi ibadah itu adalah sebuah ungkapan kasih, ya, di mana jemaat dan gereja, ya, harus ada nih persekutuan kasih. Kalau tidak ada persekutuan kasih, ya, persekutuan kasih itu ditandai dengan saling mengenal dan saling membangun, menjaga kesatuan, ya, sebagainya. Ya, persekutuan dalam kasih. Umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam kasih, saling mendukung, membangun iman satu sama lain. Ya, ini menciptakan ikatan yang kuat dalam komunitas gereja, memperkuat hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya, tanggung jawab gereja tadi, partisipasi dalam pelayanan gereja, menjaga kesatuan jemaat, mendukung satu sama lain, berdoa untuk gereja, mengambil bagian dalam persekutuan. Ya, kita harus ingat bahwa gereja itu memiliki tiga panggilan, yaitu koinonia, diakonia, marturia. Marturia ini adalah menjadi saksi, baik itu pengabaran Injil dan sebagainya. Diakonia itu adalah pelayanan sosial, dilakukan, bukan hanya mendukung dalam kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan praktis. Ya, kehidupan praktis itu juga berarti dalam kehidupan sehari-hari, dan sakit penyakit, kebutuhan lain-lain. Persekutuan itu berkaitan juga dalam ibadah, tetapi juga dalam pengajaran, dalam pelayanan, sehingga pertumbuhan rohani jemaat itu semakin hari semakin nyata. Itu adalah tanggung jawab gereja, ya. Ya, harus ingat juga gereja juga mempunyai tanggung jawab sosial. Gereja tidak hanya berfokus pada kebutuhan rohani anggotanya, tapi juga dipanggil untuk berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk membantu orang miskin, ya. Membantu orang miskin itu bukan hanya jemaatnya, tapi juga orang-orang dari luar sana. Melawan ketidakadilan sosial, ini yang sering belum dilakukan oleh gereja, termasuk aras gereja juga saya lihat belum melakukan hal-hal seperti ini. Menjadi saksi Kristus dalam tindakan nyata di dunia, ya. Sehingga dengan gereja terlibat di dalam kehidupan masyarakat, maka dia bisa menjadi saksi. Ya. Ya. Pelayanan kepada orang miskin itu kita bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada orang miskin sebagai wujud kasih dan kepedulian terhadap sesama. Ya, baik berupa materi, ya, ini terutama kepada orang miskin yang ada di sekitar gereja, ya. Melawan ketidakadilan, ya, di dalam advokasi juga, ya, kepada mereka yang tertindas, gereja harus melakukan kegiatan pendampingan, ya. Ya, gereja sebagai terang dan garam dunia. Gereja memiliki peran penting dalam masyarakat dengan menjadi terang dan menerangi kegelapan dan garam yang memberikan rasa, melestarikan kebaikan. Ya, tindakan kasih dan pelayanan gereja menjadi saksi nyata, ya, dari kasih Kristus.
Jadi ini etika sosial istilahnya, ya, etika sosial. Jadi gereja harus menjadi teladan. Ya. Ketika orang Kristen hidup sesuai dengan etika Kristen, maka itu menjadi etika ketika dilakukan di tengah-tengah masyarakat menjadi etika publik, di mana garam dan terang itu dinyatakan. Ya, etika publik dilakukan terutama oleh para pemimpin gereja yang terlibat di dalam masyarakat, di dalam kehidupannya dengan masyarakat. Ketika dia menjadi tokoh masyarakat, dia harus setia kepada etika Kristen, sehingga ini menjadi etika publik dia, ya, dan sehingga mampu untuk menjadi garam dan terang, ya, ketika dia menyuarakan kebenaran Kristus, ya kan, dan moral dan etika yang benar. Tidak korupsi ketika kita menjadi seorang pekerja, misalnya. Itu juga adalah peran gereja sebagai garam dan terang, melakukan tugas pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Tentu itu sesuatu yang harus dilakukan. Oke, nah ini terakhir adalah silakan diskusi, ya, ditanyakan, disampaikan pertanyaan ataupun juga sumbangsih pemahaman supaya kita juga saling diperkaya, gitu ya. Ya, pemahaman tentang gereja dan perannya, ya, dalam pertemuan ini mahasiswa belajar konsep gereja, termasuk pengertian fungsi, struktur organisasi dan sebagainya. Oke, habis. Apa yang saya sampaikan sudah selesai. Bapak Ibu silakan untuk menanggapi, ya, terutama menanggapi, ya, kalau pertanyaan mungkin. Izin bertanya, Pak. Oke, saya stop share. Oke. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Pak Stanley silakan. Iya, ya Pak, terkait dengan gereja. Nah, di sini gereja sebagai tubuh Kristus, Pak. Nah, jadi ada masing-masing gereja dia berbeda-beda dengan cara perjamuan. Nah, terkait dengan perjamuan, Pak, masing-masing perjamuan berbeda. Nah, kalau kita bersama untuk karismatik dia diadakan per bulan. Nah, untuk gereja yang lainnya diadakan 3 bulan sekali atau hari-hari tertentu. Nah, Pak, kenapa kalau gereja disebut dengan tubuh Kristus, kenapa perjamuannya terkait dengan perjamuan ini bisa berbeda, Pak? Ada yang dilakukan sebulan sekali di awal bulan, ada yang dilakukan pada hari-hari tertentu atau 3 bulan sekali, Pak. Nah, kenapa menjadi perbedaan, Pak? Yang kita ketahui bersama, gereja adalah satu tubuh Kristus, tapi kenapa ada perbedaan, Pak, mengenai dengan perjamuan? Mungkin itu, Pak, minta Ya, penjelasannya. baik. Ada yang mau memberikan tanggapan melalui dengan pertanyaan ini? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, saling sharing aja ya kan. Kalau saya tanggapan saja kali Pak ya. Ya, silakan. Kalau di Alkitab diajarkan bahwa setiap murid berkumpul, bahkan mereka memecah roti dan berdoa. Tujuannya apa? Mengingat perjanjian baru yang Tuhan Yesus lakukan untuk mereka. Bagaimana mereka ditebus, bagaimana mereka dibeli, ya ibaratnya kan mereka selamat, kita mendapatkan keselamatan. Bagaimana kita diajak untuk mati seperti Kristus memikul salib, ya, keluar dari kelemahan kita. Nah, bahkan kalau di Alkitab digambarkan bahwa murid-murid di jemaat pemula, mereka ketika berkumpul di Kisah Para Rasul, mereka selalu memecah roti. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Stanley, kenapa kok berbeda-beda? Saya percaya itu kebijakan, ini cara kebijakan. Kembali lagi kepada perbedaan itu ya Pak ya.
Nah, kalau saya sih lebih bukan kenapa berbedanya, tapi bagaimana gereja itu bisa membawa jemaat itu untuk bisa melihat Kristus mati dan bangkit untuk kita hidup sebagai murid Tuhan. Gitu sih Pak, pandangan saya. Iya. Heeh. Ada yang lain yang Bapak Ibu mungkin yang mau nambah? Silakan. Pengalamannya di gerejanya kenapa? Mungkin ada yang adalah seorang pendeta, pelayan Tuhan, majelis di gereja. Biasanya apa alasannya? Kenapa ada yang 3 bulan, ada yang eh, sebulan sekali? Saya Pak, Silakan Pak. iya, saya juga sependapat ya sama Pak Kelvin tadi bahwa sebenarnya itu kan yang pernah saya tahu dulu ya Pak, sebelum saya mengerti adalah kalau di kampung kami itu kalau udah tua mau mati, mau meninggal itu dikasih perjamuan kudus Pak, supaya dosa-dosanya diampuni gitu ya. Nah, sejak saya mengerti beberapa tahun belakangan ini ternyata itu adalah untuk mengingat kematian Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada esensinya waktu kita makan roti dan minum anggur, tiba-tiba detik itu dosa kita diampuni gitu ya. Nah, di 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus. Nah, jadi bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mengucap syukur. Nah, jadi Paulus itu meneruskan apa yang Yesus lakukan dan apa yang murid-murid Yesus di Kisah Para Rasul 20 juga pada minggu pertama mereka di Kisah 20 ayat 7 pada hari pertama minggu itu ketika kalian berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi ada satu satu murid-murid Yesus itu berkumpul setiap minggu pertama, mereka mecah-mecahkan roti, itu kebiasaan mereka dan jadi satu jadi satu ibadah mereka di hari Minggu itu mereka mengambil sarana roti dan anggur itu untuk mengingat pengorbanan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Dan mereka meneruskan ini untuk memberitakan kematian Yesus. Jadi ada konsep penginjilan juga di sana, ada konsep mengingat betapa pengorbanan Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, jadi mengapa itu ada berbeda-beda, itu mungkin kebijakan gereja ya, tapi esensinya adalah kalau ada yang melakukannya seminggu sekali, ada sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, esensinya itu waktu kita lakukan itu kita mengingat bahwa Yesus berkorban buat kita. Kalau kita lakukan itu seminggu sekali, menurut saya yaitu alangkah lebih baiknya karena kita juga mendengarkan firman di hari Minggu seminggu sekali itu juga itu mengajak jemaat untuk bisa mengingat firman Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Jadi saya rasa ya esensi mengambil roti minum anggur adalah mengingat. Jadi kalau ada kebijakan gereja itu mungkin dikembalikan ke gereja masing-masing, Pak. Terima kasih. Iya, saya juga nggak tahu ya alasannya sebenarnya kenapa 3 bulan, kenapa 1 bulan. Tapi memang kalau gereja Ortodoks, gereja Katolik itu mereka setiap minggu, setiap ibadah liturgi itu pasti ada yang namanya eh, ekaristi ya, istilahnya itu ekaristi, mana di mana itu adalah sebuah Oke, mungkin boleh boleh berbagi juga Pak. Kalau silakan silakan. pengalaman saya, kenapa kok ada yang 3 bulan? Memang sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah gereja, dari awal adalah sebenarnya kan setiap minggu itu, ya kan, seperti yang tadi disampaikan Pak Kelvin atau
Pak Reinhardt. Karena memang itu satu hal untuk kita terus mengingat. Kalau kita mengingat peristiwa salib aja, tiap minggu aja kita suka jauh daripada Tuhan, apalagi kalau 3 bulan sekali. Tetapi kalau menurut pandangan saya, kenapa beberapa gereja melakukan 3 bulan sekali? Karena satu mungkin lebih pertimbangan praktis dalam artian karena beberapa gereja kan kebaktiannya kan cukup pendek ya Pak ya, paling 1 jam atau 1,5 jam. Itu satu. Kedua, eh, yaitu dari sisi logistik. Yang ketiga, tidak semua melakukan perjamuan kudus. Dan berikutnya satu lagi adalah mereka mungkin juga ada kemungkinan, karena kebetulan saya juga pernah berada di gereja yang 3 bulan sekali, yaitu untuk menjaga kesakralan daripada perjamuan kudus itu sendiri. Mungkin itu aja Pak kalau saya boleh berbagi. Terima kasih. Ya mungkin alasan-alasan itu bisa ada ya di gereja. Ya, itu Pak Stanley ya. Memang apakah ada aturan? Ya, ada aturan. Ya, sebenarnya secara tradisi sebenarnya itu dilakukan setiap minggu sebenarnya, di mana kita bersekutu dengan Kristus. Ya, kalau di dalam itu kan kita sebenarnya sakramen perjamuan kudus itu kan kita bersekutu dengan Kristus, dengan kematian, dengan darah dan tubuh Kristus yang tentu akan membawa kita kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita melakukan itu adalah sebuah tanda, sebuah perilaku di mana kita memiliki hubungan yang terus diperbaharui dengan Kristus, semakin hari semakin dekat, bersatu dan mandunggal dengan Kristus setiap hari. Itu istilah yang digunakan oleh memiliki hubungan, gitu ya, hubungannya itu ada, itu yang dipakai oleh gereja Ortodoks ya. Tapi kemudian memang saya tidak tahu apakah memang ada alasan praktis seperti yang Pak Samuel dan tadi katakan, bahwa kalau setiap minggu dilakukan kok repot juga gitu ya. Ada gereja-gereja yang memang cuma ibadahnya itu kadang ya itu juga mungkin karena jemaatnya juga ya tidak punya waktu banyak ya dalam ibadah. Ya. Saya tidak tahu apakah ini alasan yang bisa diterima, tetapi seringkali juga memang alasan-alasan praktis itu digunakan. Jadi atau kemudian mereka mengatur yang namanya hari-hari gereja. Ada hari-hari gereja di mana setiap hari-hari gereja tertentu itu dilakukan perjamuan kudus, gitu. Atau istilahnya itu hari raya gereja. Setiap hari raya gereja tertentu ada perjamuan kudus. Nah itu berkaitan dengan liturgi juga, liturgi gereja yang diadopsi oleh masing-masing gereja. Nah, apakah karena kita tubuh Kristus, kenapa kita harus berbeda? Tentu memang kemudian kita harus ingat bahwa kita juga gereja lokal yang memiliki organisasi tertentu gitu. Ya, walaupun kita tubuh Kristus, tetapi gereja lokal ini yang menjadi masalah, di mana gereja lokal itu kemudian terkait dengan organisasi-organisasi. Ya, organisasi tadi saya sebutkan bahwa ketika Protestan pecah dari Katolik, maka berjamur tuh akhirnya denominasi gereja. Protestan lebih dulu, kemudian ada Pentakosta muncul, dan karismatik terakhir, ya kan. Ini sebuah denominasi. Di dalam karismatik pun banyak sekali aliran atau denominasi. Di dalam Pentakosta banyak juga aliran denominasi. Di Protestan juga demikian. Jadi sehingga kebijakan-kebijakan gereja tertentu ya memiliki atau kemudian membedakan. Ya, kenapa 1 bulan, kenapa 3 bulan. Begitu Pak Stanley ya, saya pikir itu bisa diterima. Ya Pak, makasih Pak atas jawabannya. Baik, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan. Saya pikir ini masalah gereja ini nggak terlalu. Ini Pak Renal, silakan Pak. Terima kasih ya Pak buat penjelasannya tentang gereja. Tadi hal yang memang yang saya sangat memang setuju ya tadi tentang panggilan gereja itu ya. Koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, marturia, bersaksi ya. Nah,
itu yang saya merasa perlu sekali ya, bahwa setiap gereja itu melaksanakan 3 hal panggilan ini. Tetapi hal yang saya mau tanya adalah, tadi kan pengertian gereja ada eklesia dipanggil keluar. Gereja merupakan komunitas orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam hubungan yang benar dengannya dan dengan sesama. Nah, itu kan pengertian gereja, Pak ya. Tadi juga ada sakramen. Sakramen baptisan merupakan tanda masuk seseorang ke dalam komunitas gereja, menandakan pengampunan dosa, persekutuan, perubahan hidup. Ini mencerminkan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, yang saya mau tanya, Pak, adalah kapan seseorang itu dikategorikan dia sudah masuk ke dalam tubuh Kristus, gereja. Karena pengertian gereja tadi adalah dipanggil keluar, punya hubungan yang benar kepada Kristus. Nah, sementara kan ada denominasi gereja, Pak ya. Apakah memang seseorang itu dikategorikan dia menjadi anggota gereja pada saat memiliki sakramen baptisan, apakah itu termasuk juga baptisan bayi, Pak? Mohon pencerahannya. Ya, baptisan itu sebenarnya sebuah inisiasi, sebuah ritual yang dilakukan untuk seseorang itu masuk ke dalam anggota tubuh Kristus. Jadi ketika seorang percaya dan dibaptis, istilahnya gitu ya, percaya itu menerima keselamatan. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan, ya, dan dibaptis. Dibaptis itu artinya bahwa dia melakukan sebuah apa sih istilahnya itu ya, sebuah inisiasi lah ya, inisiasi atau sebuah upacara peneguhan, absah ya sebagai anggota Kristus dengan cara baptisan gitu. Jadi baptisan itu adalah sebuah tanda masuknya seseorang ke dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu memang harus dipahami bukan hanya sebagai lokal, tapi juga sebagai universal, sebagai tubuh Kristus, sebagai organisme ya. Jadi kalau ditanya kapan seseorang itu menjadi anggota tubuh Kristus, ya ketika dia dibaptis, gitu. Ketika dia dibaptis. Nah, apakah baptisan bayi merupakan bagian dari seorang itu masuk ke dalam tubuh Kristus? Karena memang di dalam Alkitab itu sebenarnya ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa anak itu diselamatkan oleh iman orang tuanya, gitu ya. Ada juga ayat yang mengatakan itu. Tapi juga ada ayat yang mengatakan bahwa seseorang itu harus percaya dan dibaptis. Ya, jadi memang baptisan anak itu sebenarnya tidak bisa disebut sebagai, kalau di dalam iman ini ya, Injili ya, istilahnya Injili lah ya. Beda dengan Protestan mungkin. Tetapi kalau di dalam iman Injili bahwa seseorang itu bayi itu karena dia belum bisa mengungkapkan pengakuan imannya, tidak bisa disebut sebagai dibaptis ya. Tetapi pembaptisan bayi itu juga bisa diterima karena iman orang tuanya gitu. Iman orang tuanya yang membuat seorang anak itu diterima sebagai anggota tubuh Kristus gitu. Jadi memang agak kita juga tidak bisa mengatakan tidak ya. Tapi karena idealnya sih sebenarnya seseorang dibaptis itu ketika dia mengaku percaya kepada Kristus. Idealnya ya, idealnya. Jadi baptisan yang baik ya, bukan baptisan yang baik istilahnya. Baptisan yang
apa ya? Saya harus memakai bahasa apa ya? Itu adalah ketika baptisan dewasa. Makanya kemudian ada di dalam dalam tradisi Protestan itu kan CD ya, CD. Ya, CD itu adalah sebuah ritual juga yang dilakukan sebagai peneguhan terhadap baptisan yang dilakukan pada masa bayi, gitu ya. Peneguhan yang dilakukan baptisan di masa bayi. Sebenarnya ini ada sebuah eh, sebuah sebuah pengajaran yang membuat, karena kan di situ ada katekisasi ya. Biasanya kalau CD itu ada katekisasi pengajaran sehingga orang itu kemudian setelah dia menyatakan imannya di CD. Ya, di CD itu sebenarnya juga baptisan, cuma itu peneguhan terhadap baptisan waktu bayi, gitu ya. Nah, eh, bagaimana, apakah sebaiknya baptisan itu dilakukan kepada orang dewasa? Ya, menurut saya sih kalau bayi sebaiknya itu istilahnya itu penyerahan, diserahkan kepada Kristus ketika bayi. Dan baptisan itu dilakukan ketika dia sudah bisa menyatakan imannya kepada Kristus, gitu. Dan, makanya harusnya baptisan itu sudah ketika dia sudah bisa mengaku percaya, ya, paling remaja atau pemuda. Jadi ketika imannya sudah matang, imannya bisa, maksudnya dia bisa menyebutkan pengakuan imannya, baru dilakukan baptisan. Nah, saya lebih setuju memang baptisan itu tidak dilakukan pada waktu bayi, Pak Renat ya. Tetapi waktu bayi itu lebih baik dilakukan yang namanya penyerahan anak pada Tuhan, begitu. Ya, sehingga baptisan dilakukan setelah dia sanggup menyatakan imannya dan dia dibaptis sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci ya, percaya dan dibaptis. Nah, baptisan bayi memang dilakukan sih untuk anak-anak dengan tanggapan ya bahwa bayi itu mengikuti iman orang tuanya, gitu, mengikuti iman orang tuanya, ya, sehingga dia dimasukkan ke dalam anggota tubuh Kristus oleh iman orang tua. Ya, saya tidak tahu apakah ini ideal dalam iman Kristen ya, walaupun memang ada ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa bayi itu dikuduskan karena orang tuanya. Ada ayat-ayat yang mengatakan kayak gitu, Pak. Jadi kita juga tidak bisa apa ya, walaupun sebenarnya perintah baptisan itu dilakukan ketika kita percaya. Ya, makanya saya lebih setuju ketika bayi diserahkan dan setelah dewasa baru dibaptis, gitu. Saya sih setujunya begitu, Pak. Cuma organisasi gereja tertentu memang ya ajarannya kayak gitu ya. Ya, jadi baptisan bisa melakukan baptisan anak dengan landasan bahwa iman anak itu, yaitu iman bayi itu mengikuti iman orang tua, dikuduskan oleh iman orang tua. Ya begitu sih yang saya bisa jawab ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan, silakan. Iya Pak, menambahin aja Pak. Iya, tadi juga udah disampaikan, izin ya Pak ya. Halo Pak. Halo. Iya Pak, Silakan, betul Pak. Silakan Pak. silakan Pak Roy. Oh iya Pak. Saya sependapat dengan Bapak ya. Memang ini kan kalau masalah baptisan ini juga kan baptisan dan masalah juga kita menjadi anggota gereja ini kan memang tergantung masing-masing penafsiran ya dari gereja-gereja dominasi yang ada ya Pak ya. Makanya itulah menjadi apa ya, memperkaya kekristenan sebenarnya ya gitu. Jadi kalau kayak kami ya, kalau dari saya ya, di tempat kami itu biasanya kalau kita menjadi, bagaimana kita menjadi tubuh Kristus itu, menjadi anggota gereja juga yang menjadi tubuh Kristus itu ya memang dia harus menjadi orang yang percaya gitu. Orang-orang yang bertobat seperti tadi yang Bapak sampaikan, eklesia tadi ya, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar menyerahkan dirinya, menyadari bahwa dia orang berdosa dan kemudian dia datang dan mengalami kelahiran baru,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, itulah yang akan menjadi anggota tubuh Kristus gitu. Jadi memang harus orang yang percaya menjadi anggota tubuh Kristus. Kemudian untuk masalah baptisan, ya kalau kayak di tempat kami ya, kalau kami juga punya pemahaman bahwa yang dibaptis itu hanya orang yang percaya ya, yang mengerti dan memahami tentang makna pertobatan. Karena baptisan itu adalah tanda bukti orang percaya gitu. Karena dia memahami bahwa dia uh, perlu menanggalkan segala dosa-dosanya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian dia dibaptis karena baptisan itu adalah dia turut di dalam kematian dan kebangkitan Kristus gitu ya, dipersatukan gitu. Jadi baptisan itu hanya untuk orang yang percaya. Begitu Pak kalau dari tanggapan saya sih Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Roy. Ada yang mau menanggapi lagi, Bapak Ibu? Atau Pak Rehat mungkin mau menyampaikan Izin Pak, sesuatu? Ya, izin Pak, Pak. silakan Pak. Silakan Pak Stanley. Terima kasih Pak. Ya, terkait dengan baptisan Pak. Nah, kemarin pengalaman saya Pak, waktu saya belum menikah Pak, saya berasal dari karismatik Pak. Nah, setelah menikah, saya masuk ke GEMI. Nah, di situ ketika ada yang disebut dengan baptisan anak Pak, baptisan anak, di situ terjadilah permasalahan Pak mengenai dengan gereja. Saya kan sudah dibaptis di karismatik. Saya sudah dibaptis di karismatik, dan masuk di GEMI, saya harus dikatakanlah baptis kembali atau yang Pak sebut tadi dengan katekisasi Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah baptisan ini bisa diulang kembali? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, harusnya enggak ya, harusnya tidak. Cuma ya itu lagi kita ini terbentur dengan organisasi gereja. Organisasi gereja ini kadang memang punya kebijakan-kebijakan ya yang eh, yang mewajibkan anggotanya mengikuti aturan gereja. Ini yang susah ya. Jadi setiap denominasi seolah-olah terlepas dari denominasi yang lain, kan? Dan tidak memandang bahwa gereja itu adalah sebuah kesatuan tubuh Kristus, sehingga dalam organisasi, ya, aturan-aturan organisasi ini yang kemudian mengikat orang, mengikat kita untuk tunduk dalam aturan organisasi, karena kan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan keanggotaan organisasi gereja. Memang begitu ya. Untuk misalnya menikah, ya Bapak Stanley menikah dan harus masuk di GEMIM ya, GEMIM. Kalau di Maluku Utara GEMI Pak, GEMI, bukan GEMI. Ke GEMIM. GEMI, dia satu nominasi dengan GEMIM Pak. GEMI. Iya. Nah, ya jadi, nah itu masalahnya gitu. Ketika organisasi gereja mewajibkan dengan aturan-aturan yang mengikat, ya, sehingga mereka tidak menyadari sebagai sebuah anggota tubuh Kristus secara universal. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi
kita sebagai apa? Sebagai anggota jemaat lokal memang kita mau tidak mau gitu, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan gereja lokal. Ya, ini yang memang memang ini yang menjadi masalah juga ya ketika sebuah gereja tidak memandang dirinya sebagai sebuah bagian dari gereja secara universal. Karena aturan gereja itu aturan gereja itu lebih kuat gitu. Aturan gereja lokal lebih kuat daripada keimanan sebagai tubuh Kristus secara universal. Ini masalah yang dihadapi oleh terutama itu adalah gereja Protestan ya, gereja Kristen ya secara umum, karena kita sudah terpecah-pecah dalam denominasi yang banyak. Kalau gereja Katolik dan itu lebih lebih baik ya. Jadi pengakuan gereja itu tetap dimanapun bisa diterima. Katolik setelah di Katolik, anggota Katolik mana saja kan sama saja kan. Kita tidak mewajibkan harus. Nah, ini yang berbeda dengan gereja Kristen secara denominasi ya. Itu kelemahan tetapi juga kekayaan gereja lah. Denominasi itu bagian dari kelemahan gereja sekaligus kekayaan gereja. Kita harus terima saja lah ya. Kita harus ikuti saja bagaimana masalah organisasi gereja ini ya, aturan-aturannya ya. Karena setiap gereja kemudian membuat aturan. Ada yang aturannya ketat, ada aturannya longgar. Gereja Protestan biasanya lebih ketat. Ya, gereja-gereja tua mainstream biasanya lebih ketat daripada gereja yang bersifat yang masih muda. Nah, karismatis sendiri biasanya lebih condong kepada metode gitu. Metodenya adalah selam istilahnya ya, metode selam yang biasanya lebih ditekankan daripada aturan yang lain. Sehingga ketika kita yang berasal dari gereja tua misalnya sudah dibaptis baik itu anak maupun CD, tetapi ketika masuk karismatik maka harus kembali diselam. Gereja yang memiliki kelemahan tetapi juga itu kekayaan. Ya, kita tergantung kita saja, kita mau ikut mana lah ya. Kita mau ikut aturan gereja atau kita mau ikut iman kita. Kalau iman kita ya berarti kita harus tinggal di dalam gereja yang sesuai dengan iman kita, tidak masuk ke dalam wilayah gereja yang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan baptisan ya, Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada, ya dan sudah cukup, ya kita bisa akhiri ya dengan kita. Baik, Pak. Iya, Pak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya, saya mau bertanya sih Pak sebenarnya, Pak. Baik, Pak. Kalau masih ada waktu ya. Silakan, Pak. Masih ada waktu ya, Pak. Iya. Silakan. Mungkin Pak minta tanggapan Bapak saja Pak mengenai ini Pak. Kan di Efesus 4 kan ada dikatakan bahwa satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Di Efesus 4 ayat 4-5 ya Pak. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan di sini ya Pak, kan apakah menurut Bapak dengan pernyataan dari Efesus 4 ini tentang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ini, apakah ini sudah terjadi nggak sebenarnya di tubuh Kristus sendiri ya, di gereja sendiri gitu ya Pak? Apakah ini sudah terjadi atau akan terjadi atau kapan bisa ini terjadi gitu Pak?
Itu tanggapan Bapak Oh, gimana, Pak? oh itu sudah terjadi. Jadi satu iman, satu apa tadi? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Iya, Padahal kalau kita lihat kan kayak baptisan satu tadi kan Tuhan. memang berbeda-beda. Itu apakah juga Nggak berbeda, sebenarnya nggak tidak berbeda berbeda. itu ya, Pak ya? Oke. Satu iman, satu Tuhan, Tuhan kita kan satu gitu. Ada yang Tuhan Iya, punya Tuhan lain, selain Yesus, tidak kan? iya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kita dibaptis juga dalam nama yang satu, itu nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi baptisan dan iman kita itu sama, satu Oh. saja, sama Pak. Jadi semuanya sama, walaupun caranya Walaupun berbeda-beda. metodenya beda-beda ya, Pak ya. Walaupun Tapi metodenya beda-beda ya. baptisannya satu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun metode pemahamannya, penafsirannya beda-beda ya Pak. Tapi itu udah tetap satu ya Pak ya. Esensinya ya Pak ya. Oke Pak. Makasih Pak. Baik Pak, apakah Bapak Ibu ada yang lain yang ingin menanggapi Ibu atau ingin Vernis, merespon? Ibu Vernis bertanya. Oh iya, silakan Pak. Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan. Maaf Pak, saya ada di kamar jadi tidak menghidupkan kamera. Saya mau bertanya Pak mengenai dengan apa? Gereja pada masa awal. Di sini ada 2 pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama, apa saja yang mohon maaf Pak, sebelum itu saya punya sedikit ini, setiap orang yang memberitakan Injil atau gereja-gereja yang awal pasti ada banyak tantangan yang dihadapi. Jadi pertanyaan saya, apa saja tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh gereja pada masa awal? Terus yang kedua, bagaimana cara gereja mengatasi tantangan tersebut? Mungkin itu, Pak. Di gereja awal ya, di gereja awal. Iya, tantangannya. Pada tantangan masa ketika, ya oke. Tantangan dari luar pada masa gereja sedang mulai sedang mulai didirikan, istilahnya gitu ya, didirikan di mana orang-orang mulai percaya. Tantangannya adalah dari pemerintah ya pada waktu itu, ketika mereka kemudian disiksa, dibakar. Kalau kita ingat ya peristiwa gereja mula-mula itu, mereka dianiaya, mereka dibakar, mereka menjadi obor hidup. Kalau kita ingat ya di Roma, ya, bahkan rasul-rasul kan kemudian dibunuh. Ya. Jadi mereka tantangan imannya adalah ketika mereka mengabarkan Injil menjadi percaya, ya mereka mendapatkan persekusi dari pemerintah, ya istilahnya pemerintah lah ya, dari Roma pada waktu itu, sehingga mereka banyak yang dianiaya, dibunuh, dimatikan pada masa-masa itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan gereja, masalah internal yang kemudian muncul adalah masalah pengajaran gereja, pengajaran gereja pada masa awal, abad-abad ke-3, sebenarnya abad kedua. Dan kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, itu pengajaran-pengajaran sesat itu masuk ke dalam gereja ya, masuk dalam gereja, misalnya gnosis dan sebagainya. Muncul nanti juga kemudian pandangan-pandangan yang masuk, misalnya Sabellianisme, Arianisme. Nah, pengajaran-pengajaran yang seperti itu yang kemudian mau menjadi tantangan secara internal gereja. Ya tadinya gereja itu menghadapi tantangan dari luar dengan penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi kemudian ketika gereja itu mulai diterima, ya, maka
eh, masalah timbul dari dalam, banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, bagaimana gereja menghadapi ini? Yang pertama tentu ketika mereka menghadapi penganiayaan, ya mereka eh, apa memiliki iman yang kuat, imannya bertahan dalam gereja-gereja, saling mendukung dalam iman. Surat-surat Rasul Paulus disampaikan, dan itu memperkuat tahanan gereja walaupun terjadi penganiayaan. Sampai kemudian menghadapi internal, maka ada konsili-konsili, ya, apa namanya, rapat-rapat gereja secara ekumenis dilakukan untuk mencapai kesatuan pengajaran. Itu di gereja awal kayak gitu. Sampai kepada kemudian gereja berkembang, ya tentu memang pengajaran-pengajaran sesat itu tidak mati kan. Bahkan sampai sekarang ini benih-benih pengajaran sesat itu masih muncul gitu. Arianisme kemudian masuk menjadi ya saksi Yehova, kan. Pengajaran-pengajaran yang melenceng masuk ke dalam gereja, perpecahan gereja. Secara pengajaran juga ada gereja-gereja yang tidak sesuai dengan misalnya pengajaran Trinitas, ada gereja yang tidak sesuai dengan Trinitas, yang menolak Allah itu sebagai Tritunggal, walaupun sebenarnya gereja awal sudah menegaskan bahwa gereja menganut paham Trinitas atau Tritunggal. Ya kan? Jadi memang pengajaran-pengajaran sesat itu masih ada juga dalam gereja gitu, sampai sekarang. Ya. Tapi dulu sebenarnya pengajaran-pengajaran sesat itu sudah diselesaikan dengan cara konsili-konsili ekumenis yang dilakukan. Ada 7 konsili ekumenis yang diakui di gereja secara universal, ya, dan kemudian konsili-konsili yang dilakukan oleh Katolik secara khusus, ya, walaupun tidak diakui secara universal. Nah, tetapi itu dilakukan, dan itulah cara-cara gereja untuk menangani masalah. Itu tadi ya, Ibu Bernis, ya. Begitu mungkin jawaban saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Saya mengingat kayak gitu aja sih. Iya, Pak. Di sini ada pertanyaan lagi, boleh, Pak? Oh, silakan. Iya. Ini pertanyaannya juga tentang pemberitaan Injil, Pak. Apakah Injil lebih dulu ada, ataukah gereja lebih dulu ada pada masa itu? Injil apa yang dimaksudkan ini? Injil. Pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Nah, kalau kita ingat sejarahnya, maka pada masa itu Yesus sudah memberitakan kerajaan Allah. Injil itu kan sebenarnya kabar tentang Yesus sendiri, ya. Injil itu adalah Yesus sendiri, kan. Yesus sendiri yang menjadi kabar dari Injil, di mana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari kematian, kematian, kebangkitan Kristus sebagai jalan penebusan dosa. Ya, inilah Injil, ya. Injil yang kemudian disampaikan kepada manusia. Nah, ketika Kristus naik ke surga, kemudian peristiwa Pentakosta hadir, ya. Ketika peristiwa Pentakosta hadir, maka Petrus mengabarkan Injil pertama kali dan 3.000 orang bertobat, sehingga melalui hari Pentakosta inilah lahirlah gereja, dan sekaligus Injil pertama dikabarkan. Injil pertama itu artinya bukan Injil pertama, karena ketika Yesus di dunia pun dia menyampaikan Injil, ya, menyampaikan kabar kesukaan kerajaan Allah kepada orang Yahudi. Tetapi kemudian peristiwa Pentakosta inilah yang kemudian dikenal sebagai melahirkan gereja. Gereja pertama dilahirkan. Inisiasi gereja dilahirkan ketika hari Pentakosta. Nah, pertanyaannya, Injil lebih dulu atau gereja lebih dulu? Ya, gereja, kalau Injil dalam bentuk tulisan, dalam bentuk Injil yang kita punya sekarang ini, Injil Matius, Markus, Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, itu ada
di dalam perjalanan gereja gitu. Ketika apa namanya, nah itu nanti masuk ke dalam kanonisasi gereja, ditulis oleh rasul-rasul dan disampaikan kepada gereja-gereja lokal yang ada pada saat itu ya. Pada saat itu paling tidak ada 7 gereja yang dituliskan di dalam di dalam Wahyu itu ya. Itu terutama ada di Turki ya, masih sekarang ini ada di Turki ya, banyak ya. Ya, walaupun itu kemudian termasuk juga Yerusalem dan Roma itu di luar Turki ya, dan kemudian Antioquia. Tetapi 7 jemaat itu hampir semuanya ada di Turki. Nah, ketika Injil dalam pengertian kitab Injil ya ditulis ya, dalam pengertian kitab Injil ditulis, maka kitab Injil itu kemudian disampaikan kepada gereja-gereja ini, dan semuanya gereja ini kemudian mengenal. Baik itu juga kemudian tulisan-tulisan Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan semua tulisan-tulisan yang sekarang ini ada di dalam Alkitab diedarkan di tengah-tengah jemaat, ya, diedarkan di tengah-tengah jemaat, sehingga antara tahun 100-200 ya semua jemaat itu sebenarnya sudah mempunyai Injil ya, sudah punya Injil, sudah punya kitab Injil ya, dan dalam prosesnya memang kemudian dikanonisasikan ya, dan saya lupa itu di konsili apa yang dikanonisasikan. Tetapi ini adalah sebuah perjalanan di mana kalau dikata gereja dulu atau Injil dulu, kitab Injil memang ada setelah gereja mula-mula tadi ya. Di dalam proses bergereja, maka Injil itu kemudian nanti dikanonisasikan, itu artinya dikenali oleh jemaat secara umum sebagai kitab yang berasal dari Tuhan, yang diilhamkan oleh Tuhan, gitu ya, yang ditulis oleh rasul-rasul. Begitu Ibu Fernis. Sebagai kitab ya, Injil sebagai kitab. Tetapi pemberitaan Injil sudah dilakukan bahkan ketika Yesus mengutus 70 murid-muridnya, itu kan juga pemberitaan Injil, ya, memberitakan Injil. Sebenarnya sudah dilakukan pada masa Yesus. Ya, dan Rasul Petrus pada masa turun Pentakosta itu memberitakan Injil kepada 3.000 orang percaya. Begitu Ibu Fernis ya. Iya Pak, terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa Pak. Iya Pak. Kembalikan. Mau bertanya lagi nih Pak, berkaitan Ya, tadi yang Bapak sampaikan tentang ada 7 jemaat ya di kitab Wahyu itu ya Pak ya. Yang mereka itu kan juga jemaat-jemaat yang di Asia kecil ini kan akhirnya kan banyak nih Pak yang akhirnya mereka bukan lagi menjadi orang yang percaya ya. Bahkan sekarang itu kan Islam lebih banyak di sana ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan, menurut pandangan Bapak kenapa ini bisa terjadi ya Pak? Kekristenan bisa merosot tajam di sana gitu ya Pak. Orang meninggalkan kepercayaan mereka gitu Pak. Apa hal yang membuat mereka itu bisa berpaling gitu Pak, meninggalkan iman gitu. Sebenarnya bukan berpaling Pak, tapi karena kemudian invasi oleh Islam yang besar-besaran pada masa itu, sehingga kemudian gereja sekarang masih ada orang-orang yang beribadah di Turki, itu masih ada, di gereja-gereja itu masih ada, walaupun gereja-gereja yang besar itu yang disebutkan itu sudah tidak ada lagi ya, gereja secara kayak misalnya gereja di Smyrna, gereja di Laodikia, bangunan-bangunan gereja itu sudah tidak ada, sudah hancur ya. Efesus sudah tidak ada, tetapi masih ada gereja-gereja yang masih ada gereja di sana, masih ada orang Kristen di sana, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, ya, tidak banyak. Itu karena invasi Islam ya, invasi Islam yang luar biasa
bahkan kan gereja yang di ini apa? Gereja yang besar itu ya, yang ada di Turki itu, yang di saya lupa namanya, kemarin saya lihat ke sana itu sudah menjadi masjid, ya kan, sudah menjadi masjid untuk beribadah. Dulu kan itu gereja, masih ada gambar-gambar Iya, di masjid itu, masih ada gambar-gambar kekristenan di langit-langitnya, ya, di langit-langitnya masih ada gambar-gambar kekristenan, tapi kemudian tetap dipakai untuk ibadah Islam, ya. Eh, apa itu gereja Pink itu ya, Bapak Ibu ya, di Istanbul itu ya, saya lupa namanya. iya Pak. Oh jadi memang karena murni invasi itu ya Pak ya, Iya, Islam itu sendiri ya Pak ya. invasi Islam itu luar biasa. Bahkan sekarang ini, walaupun mereka sekarang ini eh, ke keislamannya itu juga tidak murni ya. Kalau saya lihat di orang Turki itu, eh, mereka lebih lebih ke lebih sekuler Islam gitu. Apa bukan fanatis Islam. Mereka lebih lebih kalau Turki ya, saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain. Oh jadi bukan karena secara internal ya Pak ya. Padahal kalau kita lihat kekristenan ini kan Pak biasanya ketika ditekan, dianiaya semakin berkembang gitu Pak ya. Tapi kasusnya beda Ya, berarti ya Pak ya. ya, kalau kita ingat invasi Islam ya, Mesir juga wilayah-wilayah itu kan kemudian menjadi Islam semua, Pak. Ya, karena invasi yang luar biasa dari Islam pada abad ke-7. Bahkan Yerusalem pun ya kan sudah di ini ya, sudah dijajah ya oleh Islam pada masa-masa itu ya. Sampai kepada eh, wilayah-wilayah kita kan ya, Asia ya, penjajahan Islam waktu saya itu, eh, masa pemerintahan Islam di Turki itu berulang-ulang itu Pak. Kalau kita kita lihat sejarahnya sampai kepada, saya kok lupa namanya ya. Kemarin saya itu baca sejarahnya itu. Iya saya pernah baca, saya Ottoman pernah dan sebagainya. Nah, iya. saya pernah juga baca sejarahnya itu Pak. Jadi kalau ketika mereka direbut itu kan mereka harus apa ya bersadat ya menyatakan bahwa memang mereka mengikuti Islam ini gitu Pak. Saya pernah baca Iya. gitu ya. Tapi kan yang saya pikirkan kan gini Pak, waktu zaman Romawi aja mereka sampai Kaisar Nero itu sendiri ya sampai mereka dibakar mau gitu ya, tidak mau menyangkal imannya gitu. Gitu. Ini kok kayaknya seperti kayak berbeda gitu Pak gitu. Kenapa nggak mereka Oh iya. mempertahankan imannya gitu Pak? Justru begini, kekristenan itu ketika masih ditekan, ya, ketika masih sebelum Kaisar yang Konstantin ya, dan Antipas ya kalau saya tidak salah ya, itu justru mereka lebih kuat imannya Pak. Tetapi ketika kemudian menjadi gereja negara campur tangan dalam dalam politik gereja, ini menjadi masalah gereja sampai sekarang. Ketika gereja itu sudah masuk atau pemerintah sekuler masuk ke dalam gereja, ini memang bermasalah Pak. Jadi kemudian gereja menjadi bias ya, menjadi bias. Ya. Itu sudah terjadi Pak. Nah, memang iman itu lebih baik kalau ditekan. Ketika menghadapi tantangan, iman Kristen itu menjadi baik. Tetapi ketika hidupnya enak-enak, iman Kristen itu menjadi melempem. Di Eropa kita lihat ya kan. Iya, kenyamanan ya Pak. Ya, sekarang ini justru di Eropa gereja semakin habis dan Islam semakin kuat. Islam ada di mana-mana sekarang itu di Eropa. Ya, luar biasa, mereka bisa masuk ke Eropa yang dulunya Kristen, sekarang sudah dikuasai oleh Islam. Ya kan, Inggris, Prancis, ya kalau Bapak tahu. Dan negara-negara Eropa itu sudah Islamnya lebih kuat daripada Kristen.
Begitu. Bahkan di itu kan di Amerika juga kan ada presiden apa itu yang Islam itu yang baru diangkat. Iya, yang tempat apa ya, bom yang kemarin jatuhin di apa itu Pak ya, di Iya. menara apa itu ya. Jadi Iya, ya memang wali begitulah kota ya. kekristenan, ya kekristenan kita itu kayak gitu. Ada namanya, makanya nggak tahu apakah kekristenan itu tidak cocok ya dengan kenyamanan kita, bahkan tidak cocok, sehingga di dalam pengajarannya juga manusia itu lebih lebih condong eh, hidup hidupnya itu eh, ketika susah lebih dekat dengan Tuhan, ketika nyaman jauh dari Tuhan. Itu memang sifat manusiawi ya. Gitu. Jadi Mau memang kalau respon sedikit, Makasih Pak Pak. Tri. ya silakan Pak John, silakan. Tadi sangat menarik dari yang Pak Roy katakan, mungkin ya pemikiran kita tentang 7 jemaat itu bisa hilang yang raib ya. Pak Tri udah jawab tadi dari sisi sejarah. Memang Kekaisaran Ottoman itu kan sempat menguasai dunia ya, sampai bisa mendirikan masjid di Yerusalem, dan itulah hasilnya sampai sekarang ya. Itu bisa sekuat itu. Tapi aku melihat seperti ini juga sebenarnya Pak Roy. Ini polanya Tuhan juga sebenarnya di baliknya. Karena waktu itu kan berulang aja sebenarnya polanya. Waktu dulu kekristenan itu berjaya di awal-awal di pusat tadi Yerusalem, Pak Tri juga udah singgung dari awal tadi. Kemudian kan dari Yerusalem itu penganiayaan hebat kan di Yerusalem. Itu ada satu situasi politik juga yang mengharuskan mereka keluar dari Yerusalem. Bahkan sampai di kitab Kisah Para Rasul itu kan, di kisah 8 itu hanya para rasul yang bisa bertahan di Yerusalem. Tetapi itu menjadi penyebaran yang Tuhan pakai sampai ke Samaria, Yudea, ke ujung dunia. Kalau di kitab Kisah Para Rasul itu kan terakhir itu kan sebenarnya yang sangat clear sampai di Roma. Itu kemudian gereja itu juga bergeser, yang tadinya di Yerusalem kemudian masuk ke Antioquia, kemudian ke Roma, nanti ke Alexandria yang Bapak tadi udah lanjutkan, dan seterusnya nanti pecah. Jadi waktu di kitab Kisah Para Rasul, 7 gereja itu kan dikuatkan Tuhan ya. Kita tahu masih Yohanes menuliskan itu untuk menguatkan 7 gereja itu. Tetapi dengan tadi geopolitik yang ada kan, memang mereka tidak kuat secara komunitas bahkan sampai sekarang, walaupun peninggalannya dalam sejarah jelas. Tapi saya percaya ketika itu terjadi juga, Kekaisaran Ottoman lah yang berkuasa, itu tidak memungkinkan mereka berkembang di sana. Tapi imannya itu tadi seperti Pak Tri bilang tidak gugur sebenarnya. Tapi tempat itu bukanlah tempat yang menjadi ladang misi yang ideal saat itu. Akhirnya terjadi penyebaran berikutnya. Saya percaya ini juga lah yang mungkin kemudian lebih kepada ke Eropa, tidak lagi dari Asia kecil itu, lebih Eropa ke tengah, ke negara-negara besar. Kemudian dari Eropa inilah yang mengalihkan mungkin juga kita ke Asia ya, invasi kemudian mereka ke Asia. Jadi kalau aku tanya, kalau bagi aku sih Pak Roy, geopolitik mungkin bisa ada terhapus di sini. Bahkan kita tahu ya, api misi Eropa udah padam ya. Kita dulu dunia, Eropa lah pusat misionaris. Tetapi kemudian apinya padam, menyala di Amerika. Amerika lah kemudian melanjutkan misi, tetapi tadi suam-suamnya mulai ada di Eropa, suam-suam, bahkan negara menjadi sangat makmur, negara tidak membutuhkan Tuhan, justru kejatuhan kekristenan di situ. Kemudian di Amerika mereka juga nyaman, menjadi humanistik, juga jatuh misinya di Amerika sekarang. Gereja kita, gereja pribadi, gereja kami aja di Amerika itu, wah hampir tiap tahun ada yang tutup. Karena lawannya bukan lagi tentang ajaran agama lain, tetapi humanisme sebenarnya. Bahkan saya kadang-kadang berpikir hak asasi manusia lah sebenarnya sekarang agama terbesar. Karena setiap ada hak asasinya diganggu, itu jadi masalah hukum. Jadi segala hal. Jadi menyangkal diri itu tidak dikenal lagi di dalam kekristenan. Kalau ada haknya terganggu, udah pasti kasus. Tapi Tuhan juga bekerja sekarang. Di negara dunia ketiga juga jadi kebangunan rohani.
Bahkan di internal kami di gereja berbalik sekarang, yang dulu Amerika yang membuka misi ke Asia, sekarang Amerika belajar ke Asia untuk bagaimana melakukan misi. Jadi aku percaya Pak Roy, ya Tuhan menggunakan semuanya juga untuk menjangkau yang belum terjangkau. Itu sih dalam pandangan saya, Pak. Terima kasih. Ya, setuju Pak John. Pak John. Ya, memang ya secara rohani kayak gitu ya. Jadi gereja memang merambat gitu. Gereja sekarang di Asia ya, yang Korea juga sudah mulai mundur ya. Jadi kemarin Korea luar biasa, tapi sekarang saya lihat Korea sudah mulai mundur lagi. Saya nggak tahu apakah ini sekarang nanti mungkin masuk ke Afrika dan sebagainya. Kita lihat sekarang Nigeria yang menjadi tekanan luar biasa dari iman Kristen. Saya tidak tahu apakah itu juga akan menjadi sesuatu nanti. Tapi memang pergerakan iman yang dari Asia kecil waktu itu kemudian merembet ke Eropa, ya kan, karena kan Turki juga dibagi menjadi dua kan, Asia dan Eropa kan. Lewat Istanbul sudah ke Eropa dan seterusnya. Kemudian Injil ya dibawa ke Eropa dan terusnya dari Eropa ke Amerika, karena orang Eropa yang kemudian mencari dunia yang lain, Amerika menjadi tujuan. Dan benarlah itu mungkin ya, karena saya tidak tahu apakah memang itu maksud Tuhan ya, ketika Kristenan itu mati oleh karena kenyamanan. Saya tidak tahu apakah ini memang pola yang benar ya. Pola yang seperti itu ya membuat apakah orang memang manusia itu tidak bisa hidup nyaman. Ketika nyaman hilang ya, imannya hilang gitu ya. Karena merasa tidak membutuhkan lagi Tuhan gitu. Ketika hidupnya sudah enak, mapan, banyak uang, makanya itu kan mamon menjadi Allahnya, bukan Tuhan lagi. Ya, kemudian humanisme tadi benar sekali, humanisme di Amerika ini sekarang luar biasa ya. Jadi manusia, bahkan di mana-mana humanisme ini sudah menjadi agama yang nomor satu gitu. Manusia tidak boleh melukai sesamanya dalam hal apapun juga, secara hukum sudah menjadi masalah gitu. Ya, kalau menghujat Tuhan boleh, tapi kalau manusia nggak boleh. Manusia ini sudah menjadi Tuhan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan sih di Indonesia kita tidak kehilangan iman ya, karena kan kita minoritas ya, dalam pengertian bahwa kita ini ada dalam kondisi tekanan, sehingga iman kita itu tetap bisa hidup begitu ya. Ya, bisa hidup ya. Di Tuhan kalau nanti sampai Kristus datang, kita masih memiliki iman ya di Indonesia. Ya begitu Bapak Ibu, saya kira memang perjalanan iman kita dalam gereja ya mengalami pasang surut ya. Dan karena itu kita melihat bahwa di balik pasang surut itu Tuhan berkarya, ya Tuhan bekerja. Saya percaya bahwa sampai kepada Injil diberitakan di seluruh dunia, ya, maka itulah mungkin cara Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan yayasan misi-misi yang harus ada nanti akhirnya akan membawa Injil sampai kepada ujung dunia. Saya tidak tahu ujung dunia itu akhirnya di mana, tetapi kegenapan akan terjadi ya, sehingga gereja itu akan ada di mana-mana. Saya tidak tahu apakah Eropa nanti juga akan kembali kepada imannya. Ketika Islam sudah menguasai, mereka menjerit. Saya lihat mereka mulai menjerit karena mereka tidak bebas lagi. Ya. Iman Islam sudah menguasai kehidupan sosial mereka. Mana-mana orang beribadah di jalan-jalan, itu membuat mereka risih sebenarnya. Dan saya pikir, saya percaya gereja juga akan bangkit lagi lah di Eropa. Oke, baik. Begitu saja pada malam hari ini. Saya pikir kita sudah jam 7 lewat ternyata ya. Terima kasih Pak Tri. Iya. Halo. Iya Pak. Oke, akhirnya jam 7 Pak kita selesai Pak. Pas Pak. Iya. Ya.